Allahu 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 Allah Allahu Allah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibi syafa'ati wal mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi zawil hasanat. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna an-nahara ma'asya. Shadaqallahul azim. Puja dan syukur marilah sama-sama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia-Nya. Ba'uro yang berbahagianya, kita telah dapat hadir pada rumah Allah yang sangat mulianya dengan maksud dan tujuan untuk melaksanakan ibadah salat jamaah. Salam dan salam diatur junjungan kitanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas keluarga dan sahabatnya, para ulama, mutaqaddimin, mutaakhirin dan yang mu'tabar yang mantauna sido tapatu di atas permukaan dunia yang fana. Yang ulun Tuhan muliakan gure gedanya selaku imam syekh pada masjid yang mulianya, juga kepada gure-gure yang lain, kepada tokoh-tokoh masyarakat, kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Untuk mengisi khutbah Jumat kita pada ulanya sebagai tausiah pada ulanya dengan judul dampak atau pengaruh daripada mengusahakan dan memakan harta yang haram. Apakah harta haram itu didapatkan dengan muamalah dengan tanpa saling ridha? Sebagai contoh, jual beli dengan secara dipaksa, ataukah harta haram tersebut didapatkan dengan muamalah dengan saling ridha, tetapi ada unsur-unsur yang diharamkan dalam agama kita ini. Lagi jual beli yang mengandung riba, lagi pula benda-benda yang diharamkan, lagi urang yang pula sabu-sabu, lagi urang yang pula benda yang bernajis. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, setiap kitanya manusia tanpa terkecuali membutuhkan yang namanya harta sebagai bekal untuk
taudip di atas permukaan dunia. Dan apabila kita pandai untuk mempergunakan harta tersebut, juga menjadi bekal untuk taudip di alam akhirat kelak. Untuk menjadi sebab mendapatkan harta, agama kita geyu kita untuk berusaha. Di dalam Al-Quran surah An-Naba ayat yang ketiga, Allah berfirman, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, dan kami jadikan siang hari itu, kata Allah, sebagai tempat untuk mencari penghidupan. Dan juga di dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, "Man talabat dunya halalan wa ta'affufan 'anil mas'alati wa sa'yan 'ala iyalihi wa ta'attufan 'ala jarihi laqiyallaha wa wajhuhu kal qamari lailatal badri." Kata Rasulullah, barang siapa yang mencari dunia karena untuk mendapatkan harta yang halal dan untuk memelihara diri supaya baik dan laki-laki bagau, dan untuk mengusahakan belanja terhadap anak dan rumah kita, dan untuk kasih sayang terhadap tetangga kita. Artinya apabila lebih Allah dan lebih kita tim sedekahkan kepada tetangga kita yang membutuhkan, niscaya kata Rasulullah, orang tersebut di akhirat akan merumpuk dengan Allah dan muka urungnya seperti bulan pada bulan purnama. Di dalam Al-Quran dan hadis yang kami kita pegang saat ini menunjukkan yang bahwa agama geyu gedanya untuk berusaha di dalam kehidupannya untuk mendapatkan harta benda. Dan orang-orang yang berusaha dipuji di dalam agama kita selama yang kita usahakan itu adalah sesuatu yang halal. Apakah halal sebabnya ataukah halal bendanya? Namun yang menjadi masalah di dalam kehidupan yang modernnya adalah kita dituntut untuk mengumpulkan dan untuk tumpuk harta agar kita dapat hidup layak, dapat hidup tenang di dalam menghadapi masa depan kita dan juga masa depan anak cucu dan maka pada saat itulah banyak manusia yang hanya peduli terhadap harta yang dia dapatkan. Apakah harta itu didapatkan melalui cara yang halal ataukah harta itu didapatkan melalui cara yang haram? Dalam masalah itu Rasulullah pernah bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin aw min haramin. Selagi akan datang, kata Rasulullah, di atas manusia suatu masa di mana manusia itu tidak peduli terhadap harta yang dia dapatkan. Apakah harta itu didapatkan melalui yang halal ataukah harta itu didapatkan melalui yang haram? Munyo harta tersebut kalau hukum dalam agama kita halal, tentu ada dampaknya. Munyo dalam agama kita kepegang nyan harum, tentu ada dampaknya, pengaruh
di dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Adapun dampak daripada mengusahakan dan memakan harta yang haram sangatlah banyak. Di antaranya yang pertama, memakan harta yang haram merupakan satu perbuatan mendurhakai Allah dan mengikuti langkah-langkah syaitan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, kata Allah, makanlah apa yang ada di permukaan bumi dalam bentuk yang halal dan yang bagus, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan yang adalah musuh kita yang paling nyata. Kemudian yang kedua, setelah Allah memerintahkan kepada manusia untuk mencari dan memakan harta yang haram, untuk mencari dan memakan harta yang halal, secara khusus Allah juga memerintahkan kepada para rasulnya untuk memakan harta yang halal juga, di mana Allah berfirman, Ya ayuhar rusul, kulu minat thayyibat wa'malu salihah, inni bima ta'maluna alim. Hai para rasul, kata Allah, makanlah olehmu harta-harta yang halal, wa'malu salihah, dan kerjakan olehmu akan amal yang salih, bahwa sesungguhnya aku, kata Allah, dengan apa yang kamu kerjakan Maha mengetahui. Dalam ayat di atas, secara khusus Allah memerintahkan kepada para rasulnya agar hanya memakan harta yang didapatkan melalui cara yang halal. Kemudian Allah memerintahkan kepada mereka untuk beramal yang salih. Munyo laganya mengisyaratkan yang bahwa sangat kuat hubungannya di antara memakan harta yang halal dengan melaksanakan amal yang salih. Maka beda harap dari kitanya, tubuh kitanya akan bergairah untuk melaksanakan amal-amal yang salih apabila tubuh kitanya tumbuh dan berkembang dengan memakan harta yang diharamkan oleh Allah. Dan tubuh yang mau beramal yang salih, dia tidak pernah merasakan kenikmatan di dalam dia melaksanakan ibadah dan takarrub kepada Allah. Walaupun ibadah, walaupun takarrub kepada Allah, tetapi dia tidak pernah merasakan kenikmatan itu. Yang susah, yang gundah. Artinya ibadah ada, utara kepada Allah, tetapi perasaan batin tetap dalam keadaan susah dan tetap dalam keadaan gundah. Kemudian yang kedua, memakan harta yang haram merupakan ciri-ciri orang Yahudi laknatillah, di mana Allah mengabadikan para orang Yahudi yang memakan harta yang haram tersebut dengan firman-Nya, wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal 'udwan wa aklihimus suhta la bi'sa ma kanu ya'malun. Kamu lihat kebanyakan daripada mereka itu, artinya ulu-ulu Yahudi, mereka bersegera melakukan permusuhan dan berbuat dosa
dan memakan harta-harta yang haram. Labisa ma kanu ya'malun. Sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam ayat tersebut Allah menggambarkan sebuah masyarakat yang rusak dan hancur pada masa itu, yaitu masyarakat Yahudi, di mana salah satu ciri-ciri masyarakat Yahudi tersebut adalah kebanyakan mereka memakan harta yang haram dengan melalui sogok dan riba. Maka apabila kerusakan pada masa Yahudi dengan sebab mereka memakan harta yang haram, tak ikuti legedanya umat Islam, tak ikuti legedanya masyarakat Islam, maka kehancuran tersebut juga akan terjadi pada masyarakat kitanya, masyarakat Islam. Kemudian yang keempat, urang-urang yang memakan harta haram itu adalah azab neraka. Tempat di akhirat hana lain kecuali adalah neraka. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda kepada Ka'ab bin Ujrah, di mana Rasulullah mengatakan, "Ya Ka'ab bin Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata minas suhti illa kanatin naru aula bih." Wahai Ka'ab bin Ujrah, kata Rasulullah, sesungguhnya tidaklah tumbuh setiap daging yang diberi dengan makanan-makanan yang haram, melainkan nerakalah tempat daripada daging yang tumbuh daripada harta yang haram tersebut. Ancaman itu sangat menakutkan bagi orang-orang yang yakin dengan adanya kehidupan di akhirat, sehingga mereka tidak berani dengan sekecil apapun untuk memakan harta yang haram, dan juga tidak berani untuk membawa pulang harta yang haram tersebut kepada anak dan perumahan. Karena tapi harta yang haram kepada anak dan perumahan katanya sama artinya dengan kita melemparkan anak dan istri kita ke dalam neraka jahanam. Kemudian dampak mengusahakan dan memakan harta yang haram yang kelima adalah doa kita hana diterima, hana dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut penjelasan hadis, naput boh faktor penunjang agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang pertama adalah kita berdoa di saat kita di dalam musafir yang melelahkan. Tak berangkat kita ke Jawa dalam musafir, nyan kita tak berdoa, nyan merupakan berdoa dalam musafir yang melelahkan tersebut merupakan faktor untuk dikabulkan atau penunjang diterimanya doa kita ini. Kemudian yang kedua, kita tak berdoa dengan penampilan orang yang berhajat, penampilan kita wakil belakang Allah, penampilan orang yang sangat butuh kepada apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dengan cara kita menadahkan tangan kita, maka dianjurkan bagi kita di saat kita berdoa tadahkan jaro kita. Bukan artinya di saat kita menadahkan tangan Allah itu berada di atas. Kenyan makna Allah Ta'ala tidak bertempat. Kemudian yang keempat, faktor penunjang doa adalah berulang-ulang kita menyebutkan nama Allah. Maka waktu katakanlah orang-orang yang berdoa ataupun yang doa-doa yang purno de gure-gure katanya yang mengulang-ulang Allahumma ya Allah ya Rabbi, ulang-ulang katanya. Ketiga saja takbir.
Itu menandakan yang bahwa mengulang-ulang dan yang menyebutkan nama Allah itu merupakan bagian daripada penunjang untuk diterima doa kita. Tetapi yang perlu kita pegang adalah walaupun 4 faktor penunjang doa kita yang diterima oleh Allah tersebut ada lakukan, tetapi apabila kita memakan harta yang haram, dalam tubuh kita ada harta yang haram, maka jangan diharap doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun faktor penunjangnya ada, tapi lebih layak jihad. Maka oleh karena demikian, dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, la yaqbalullahu salatan mri'in fi jawfihi haramun. Hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salat seorang bedanya apabila dalam perut bedanya, dalam rongga bedanya ada harta yang haram. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, memakan harta yang haram bukanlah kenikmatan yang akan kita dapatkan, kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Hana bahagia kita dunia lebih dong hana bahagia kita di akhirat. Maka oleh karena itu, para pelaku harta yang haram, yang mengusahakan harta yang haram, pajak harta yang haram, berhentilah daripada mengusahakan dan memakan harta yang haram tersebut. Apalagi harta yang kita dapatkan melalui cara yang haram, kita jika sampai sabu-sabu, jika sabu-sabu ni, yang lupa kita nyopeng, kata buka rumah, kata blok, kemewahan yang dalam dunia itu menurut agama yang kita dapatkan itu bukan menjadi milik kita, hanjir ke milik kita malah itulah yang akan menjadi sebab dan yang akan menjadi bahan bakar yang akan membakar kita di akhirat kelak. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka Tuan himbau, marilah bersama-sama kita baik tapajuk harta yang harum dan baik tak usahakan harta yang haram. Dan bagi yang pelaku harta yang haram tersebut, marilah ditinggalkan supaya kita diterima oleh Allah, kita mendapat kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Dan sebelum kita kadang dalam rukun al-khutbah bacuk sagai pengumuman daripada kepolisian Kota Lok Sumawe, di mana instruksi himbauan daripada kepolisian Kota Lok Sumawe agar supaya kita dalam bulan-bulannya nyoka berkembang kenakalan remaja, anak-anak kita kamu lakukan kenakalan remaja, sehingga dalam kenakalan remaja tersebut bukan hanya membinasakan anak-anak kita, juga membinasakan orang lain, sehingga terjadi tawuran. Kamu dah tagoji, mudah tagoji. Maka kepolisian Kota Lok Sumawe menghimbau bagi kita agar supaya anak-anak kita jaga, para wali-wali dan orang tua daripada anak-anak di Kota Lok Sumawe, mari kita jaga anak kita. Apalagi bak wate malam, nyangka bak wate malam nyangka senjata saja ni, karena pudung saja ni. Munyo takalan hana deh anak kita di rumah, nyang berarti payah tertidur anak kita. Dan untuk supaya lebih mendapatkan anak kita yang tambahan daripada ilmunya, kaidah atau anak kita pada tempat-tempat pendidikan, yaitu tempat-tempat di balai-balai pengajian, tempat daya-daya dan anak kita kena, agar supaya anak kita wate kana ilmu ia mengamalkan ilmu tersebut.
nyantuh mantap sebagai penyambung lidah daripada kepolisian Kota Sumawe untuk dihimbau kepada kita mengandung. Jino marilah katamong dalam rukun dua buah al-khutbah monyo nasilap tengku tegur. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa la dzikrullahi akbar.